Halo adik-adik, ketemu lagi bersama kami di Minggu Sukacita. Ketemu lagi bersama Kak Siska dan Kak Dia. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat kan? Semoga sehat ya. Oh ya adik-adik, kali ini ada tamu spesial loh di Minggu Sukacita ini. Siapa Kak? Siapa ya? Kalian penasaran kan? Ikuti terus ya Minggu Sukacita ini. Jangan di-skip ya, oke? Nah, sebelum memulai kegiatan Minggu Sukacita ini, lebih baik kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Kak Yesi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh berjumpa kembali untuk mengikuti Minggu Sukacita ini. Bapa, berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang semakin menyayangi-Mu melalui menyayangi teman-teman, mama dan papa kami. Bapa, semoga dengan mengikuti Minggu Sukacita ini, kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin beriman. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantara Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sesudah gerak dan lagu tadi, adik-adik sudah semangat kan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh tamu spesial kita. Pastinya kalian penasaran kan? Tonton terus ya. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah."
Tetapi Yesus mengharinya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak, apa kabar? Hai. Saya memperkenalkan diri, nama saya Romo Ellen Trisbon SVD, biasa dipanggil Romo Ellen. Sekarang saya bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberi judul untuk renungan kita, orang hebat. Anak-anak mengenal orang hebat. Adakah teman-teman yang hebat? Adakah tokoh-tokoh yang anak-anak kenal sebagai orang hebat? Jelasnya misalnya presiden kita itu orang hebat. Presiden Joko Widodo. Atau mungkin anak mengenal sejumlah bintang film yang hebat. Apa kamu suka nonton film? Tetapi juga mungkin anak mengenal di sekolah guru-guru. Termasuk juga guru sekolah minggu kita. Itu adalah orang-orang hebat. Mengapa? Kita lihat guru-guru kita. Dulu kita itu tidak tahu membaca. Ketika pulang rumah, anak A, B, C, D. Yang sebelumnya Anda tidak tahu, anak-anak tidak tahu A, B, C, D. Pulang rumah, A, B, C, D. Orang tua dengar, "Hai, anakku sudah bisa membaca ya A, B, C, D." Lalu misalnya dulu kita tidak biasa menyapa orang tua ketika masuk rumah, "Selamat," atau "Pagi selamat pagi," "Siang selamat siang," "Sore selamat sore." Tetapi begitu anak-anak pulang dari sekolah misalnya, guru di sekolah mengajarkan, anak-anak, kalau pulang ke rumah itu, ya, jangan lupa menyapa orang tua. Kalau pagi, ya, selamat pagi. Kalau siang, selamat siang. Kalau sore, selamat sore. Pas anak-anak pulang rumah misal siang hari, papa mama di rumah. Lalu anak-anak datang, "Papa mama selamat siang." Hah, orang tua terkejut. Anakku sudah bisa beri salam kepada orang tua. Yang dulunya belum bisa, belum terbiasa. Lalu belum lagi yang lain, sebelumnya tidak pernah diajarkan atau tidak tahu tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu pulang rumah setelah pulang dari sekolah, guru mengajarkan di sekolah, anak-anak, kita harus tanda salib kalau mau berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali ke rumah ketika engkau mau makan, misalnya karena guru sudah ajak makan harus sembahyang, engkau sudah bisa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Papa mama melihat, pasti mereka senang bukan main, betul tidak? Nah, jadi itu engkau bisa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, dan beri salam. Itu karena apa? Karena diajar oleh guru-guru. Tadi kita tidak tahu, menjadi tahu. Yang tidak terbiasa beri salam, menjadi biasa beri salam.
Yang tidak tahu membaca menjadi bisa membaca. Hebat kan guru-guru kita? Nah, kita lihat misalnya guru sekolah minggu kita. Dulu mana kita tahu membaca kitab suci, betul kan? Sekarang sudah bisa membaca kitab suci. Dulu mungkin kita tidak tahu menyanyikan lagu-lagu rohani. Lagu puji syukur misalnya, atau lagu mada bakti, atau lagu rohani lainnya. Tetapi ketika diajarkan di sekolah minggu, engkau bisa tahu. Misal lagu, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman, dan seterusnya. Ya kan? Nah, akhirnya kau tahu lagu itu karena diajari oleh ibu dan bapak guru sekolah minggu. Itu mereka itulah orang luar biasa, orang-orang hebat. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar tentang Yesus yang hebat. Dikatakan ketika dia mengajar, ya, orang takjub mendengar pengajarannya. Mereka bilang tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dan dia hebat lagi. Ada seorang dikatakan di situ kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Lalu Yesus mengusir roh jahat itu dalam diri orang itu, dan dia keluarlah dari orang padanya. Dan roh jahat itu keluar. Jadi Yesus itu betul-betul orang hebat. Orang semua takjub dan kagum kepadanya dan mendengarkan dia. Nah, jadi anak-anak, kalian pun bisa menjadi orang hebat. Pada satu ketika kamu akan menjadi orang hebat. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi orang hebat itu? Nah, mulai sekarang nak. Mulai sekarang. Di sekolah misalnya, mendengarkan ajaran guru. Kalau guru katakan dengar baik-baik, dengar. Jangan main sana, main sini. Yang kedua, belajar. Apa yang sudah kamu dengar, sudah diajar oleh guru di sekolah, dipelajari. Simpan di dalam otak dan nanti akan menjadi orang pintar. Demikian juga mendengar pengajaran bapak dan ibu guru sekolah minggu. Karena yang mereka ajarkan itu pasti baik untuk kita, apalagi diajarkan tentang sabda Tuhan. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Anak yang dekat dengan Tuhan, disayang Tuhan, dan pasti nanti akan menjadi orang hebat. Dan bukan hanya itu. Kita juga mempunyai orang hebat di rumah, papa mama. Itu orang yang luar biasa. Maka supaya anak-anak nanti menjadi orang hebat, mendengarkan orang tua, nasihatnya dan ajarannya. Jangan tunda-tunda, mulai sekarang. Dan percayalah anak-anak, kalau kamu mengikuti ajaran nasihat orang tua, mengikuti ajaran dan nasihat guru, mengikuti ajaran dari pembina sekolah minggu, kamu nantinya akan menjadi orang hebat. Ketika kamu berbicara, orang semua takjub. Wah, anak ini dulu bodoh, sekarang menjadi orang pintar ya. Dulu dia begini, sekarang menjadi begini ya. Atau ketika engkau menyanyi, mereka mendengar suaramu bagus, luar biasa. Hai, anak ini dulu tidak tahu nyanyi, sekarang menjadi penyanyi yang luar biasa. Nah, itu caranya supaya nanti kita bisa menjadi orang hebat. Dan Romo percaya sekali bahwa anak-anak yang ikut sekolah minggu sekarang ini pasti nanti akan menjadi orang hebat. Seperti Yesus. Kata-katanya berwibawa, ngomongnya didengarkan orang, dan orang akan takjub. Wow, anak ini betapa luar biasa. Dulu begini, sekarang menjadi orang hebat. Nah, mau kan menjadi orang hebat? Selamat menjadi
Nah, sesudah mendengarkan Injil dan renungan tadi, sekarang kita akan berkreativitas bersama. Kreativitas akan dibawakan oleh Kak Yesi. Adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas kartu pop-up salib seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, kertas, ini kira-kira ukurannya 20 x 20 cm. Kemudian kertas-kertas kecil seperti ini bisa 3 atau 2 cm kali 3 atau 2 cm. Kemudian gunting, lem kertas, pensil, dan penggaris. Jadi cara membuatnya seperti ini. Pertama, kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita lipat ke atas. Dan sebaliknya, kita juga melipat ke atas. Setelah melipat di bagian sini, di bagian sininya, kita akan membuat pola salib. Pola salibnya seperti ini saja ya adik-adik. Terus kita gunting, kecuali di bagian sininya yang tidak kita gunting. Jadi hasil diguntingnya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan membalikkan yang bagian salibnya. Nah, bagian salibnya posisinya di belakang salib tadi. Jadi sekarang kita letakkan ini di belakang kayak seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat hiasan menggunakan kertas-kertas kecil ini. Kita lipat menjadi seperti ini. Kemudian lipat lagi sampai sekecil ini. Lalu kita gunting bagian atasnya, bisa kerucut, bisa tumpul. Setelah itu jadinya akan seperti ini. Lalu kita gunting salah satu kelopaknya. Terus kita sambungkan seperti ini menggunakan lem. Setelah merekat, kita buat lekukan di kelopaknya ini menggunakan gunting. Lalu kita akan menempelkan hiasan ini di bagian bawah atau atasnya. Seperti ini ya adik-adik.
Kalian bisa membuat bunga di bagian sini sebanyak-banyaknya, kemudian juga bisa diwarnai sesuka hati kalian. Terima kasih. Oke adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Nah adik-adik, ada tugas loh untuk Minggu Sukacita hari ini. Untuk tugas Minggu Sukacita kali ini, adik-adik akan diminta untuk menghafalkan satu ayat kitab suci yang berkesan untuk adik-adik. Setelah itu, kalian videokan dan kirim Nomor di di bawah ini. Adik-adik, jangan lupa saksikan Minggu Sukacita selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!